ya adalah namanya cewek kayak ngaca, ih kayaknya gue sini badannya gede deh, lengannya gede deh misalnya, atau misalnya ih mukanya agak ada jerawat deh kayak gitu-gitu. Lu ngaca, yang lu lihat pertama kali apa di kaca? Pasti muka lu kan. Bagus ya, terus tiba-tiba ada jerawat, terus jadi kayak aduh males banget nih, terus kayak gak hilang-hilang jerawatnya. Udah pakai tenggelam muncul. Aduh ini mau coba sampai skincare apa lagi ya biar cepet hilang gitu. Namanya kita skincare kayak udah keluar duit banyak juga kan beli ini itu, tapi kayak kok nggak hilang-hilang, ya udah apa biarin aja ya biar dia hilang sendiri. Jerawat yang gede gitu loh, jerawat batu yang merah itu, terus jadi kayak ya ini mah sama aja gue gali lubang tutup lubang gitu kan. Halo, aku Novi. Saat ini umur aku 23 tahun ya tahun ini, dan pekerjaan di karyawan swasta di salah satu perusahaan di Tangerang. Menurut kakak kalau ke kantor tuh penting nggak sih dress up atau make up gitu? Menurut aku penting nggak penting sih, sebenarnya lebih ke pentingnya, karena kan mau nggak mau kalau keluar itu kita ketemu orang terus ya, kayak meskipun teman kantor tapi kan kayak wih kayaknya lebih seru nih kalau kita lebih berpenampilan yang proper, apalagi ke kantor kan hitungannya profesional, jadi ya lebih harus kelihatan dress up rapi gitu. Kalau misalnya kakak make up kan ke kantor itu bisa mempengaruhi mood gitu nggak sih kak? Lebih ke arah semangat sih, karena kan kayak kalau make up tuh bikin kita lebih harus bangun lebih pagi, siap-siap lebih pagi, terus kayak lebih effortnya lebih ekstra kan, jadinya kayak lebih semangatnya tuh udah kebakar gitu loh dari pagi, dari kita siap-siap make up. Jadi pas udah selesai make up, wih gue udah cakep nih, gue udah siap menjalani hari gitu. Berapa lama biasanya yang Kak Novi habisin waktu untuk make up gitu? Misalnya dari mandi kayak keramas, screen rambut, ya biasa bisa setengah jam lebih gitu sih. Kadang-kadang kalau misalnya aku make up pun karena pakai masker, jadinya juga cuma daily make up yang nggak terlalu tebel sih biasa. Jadi ya hitungannya setengah jam sampai 45 menit lah. Capek nggak sih kak? Kayak misalnya pulang kerja harus bersihin lagi gitu-gitu? Lumayan sih, lumayan. Kadang tuh nunggu dulu duduk bentar, mager, terus kayak baru, aduh mager banget sih kadang mau bersihin make up gitu. Tapi sebisa mungkin aku tetap langsung bersihin sih, langsung mandi kan. Apalagi kayak zaman sekarang harus langsung cepet-cepet pulang mandi gitu. Pernah nggak Kak Novi one day kayak aduh gue lagi mager banget nih make upan gitu, jadi ya udah bed face gitu ke kantor atau kemana bed face? Pernah sih. Oh, pernah juga. Waktu itu kalau lagi burn out, lagi stres sama kerjaan atau lagi stres sama apapun itu, kayak aduh capek banget nih. Ya udahlah, terus kadang pakai masker, pakai topi untuk nutupin semuanya gitu. Bener kan biasa kayak gitu kan. Karena kan kerja atau segala macam, itu pernah nggak sih ngerasa insecure? Kalau untuk insecure soal kayak penampilan yang fisik, bentuk badan gitu-gitu sih selama ini belum pernah. Cuma paling ya kayak ngerasa ya adalah namanya cewek kayak ngaca, ih kayaknya gue sini badannya gede deh, lengannya gede deh misalnya, atau misalnya ih mukanya agak ada jerawat deh kayak gitu-gitu. Kayak lebih ke nggak nyaman gitu sih, kayak insecure kan juga nggak nyaman sama tubuh sendiri ya. Nah jadi kayak lebih ke bukan bandingin sama orang tapi ke diri sendiri aja gitu. Apalagi kayak lagi misalnya lagi jerawatan atau misalnya lagi bibir kering atau apalah gitu, hal simple, ih kenapa yang lain pada glowing ya gitu, tapi kayak ya udah gitu. Apa yang pertama kali tuh Kak Novi bilang jerawat? Karena jerawat kan muka ya, di muka. Jadi kayak lu ngaca, yang lu lihat pertama kali apa di kaca? Pasti muka lu kan. Apalagi yang jatuhnya dulu aku itu yang nggak jerawatan mukanya. Bahkan dulu sempet sama keluarga aku, sama bibi aku tuh, tante aku kayak dibilang, muka Novi bagus ya. Terus tiba-tiba ada jerawat, terus jadi kayak aduh males banget nih, terus kayak nggak hilang-hilang jerawatnya. Nah aku tuh kebetulan lagi ada jerawat pas pandemi ini, karena kan pakai masker terus ya. Terus habis itu karena WFO, sempat WFO di yang tahun lalu sampai awal tahun ini, tuh kayak melembab kan wajahnya kena masker, jadinya dia jerawatan di daerah pipi yang samping sini sama dagu paling banyak. Pernah baper nggak Kak? Bukan baper sih, langsung kayak tangan awas nggak boleh megang, lo ngapain megang gue, kayak langsung kayak aku gituin aja gitu. Terus kayak oh iya maaf mereka gitu. Apa sih yang Kak Novi lakuin untuk ngilangin jerawat? Jujur ya, aku tuh tipe yang baru kenal skincare pas aku jerawatan. Jadi sebelumnya aku nggak pakai skincare, sebelumnya aku cuma cuci muka, pakai sabun cuci muka, dan aku pakai aloe vera gel aja buat pelembab ya. Tapi sisanya kayak serum, toner aku tuh nggak pernah pakai sebelumnya. Terus pas pandemi, pas jerawatan aku melihat kok makin kusam, kok jerawatnya nggak hilang-hilang, baru aku searching. Pertamanya aku cuma pakai kayak serum sama toner doang. Terus habis itu kayak makin lama makin mengenal skincare, terus aku jadi lebih skincare kandungan ini nih yang ada salicylic acid kalau nggak salah, yang bagus untuk jerawat ya. Aku beli yang ada salicylic acidnya. Tapi aku coba-coba terus kayak udah setahun lah ya hitungannya kalau dari pandemi sampai sekarang tuh ya tetap aja kayak udah pakai tenggelam muncul terus. Yang paling susah itu
bekasnya. Tapi sampai sekarang sih aku masih tetap percaya untuk rutin pakai skincare sih. Pernah ada di titik hopeless gitu nggak sih Kak? Kayak mau nyerah, aduh capek banget nih jerawat, nggak hilang-hilang. Pernah sampai kayak, aduh ini mau coba sampai skincare apa lagi ya biar cepet hilang gitu. Namanya kita skincare kayak udah keluar duit banyak juga kan, beli ini itu, tapi kayak kok nggak hilang-hilang, nggak udah apa biarin aja biar dia hilang sendiri gitu sih, sempat mikir sekilas kayak gitu. Aku punya pengalaman yang paling buruk gitu. Ya lebih ke itu sih, kayak awalnya pakai bagus nih, wih kayak nih hilang nih cepet jerawatnya, muncul lagi besokannya satu, gitu aja terus kayak circle-nya putar-putar, hilang satu muncul satu, hilang satu muncul satu, terus tuh dia muncul kan di dagu, kan aku sensitif di dagu ya, tuh jerawat yang gede gitu loh, jerawat batu yang merah itu, terus jadi kayak ya ini mah sama aja gue gali lubang tutup lubang gitu kan. Tipe kulit kamu kayak Normal sih, cuma memang waktu di T-zone-nya ini lebih banyak berminyak sedikit dibandingin yang lain gitu. Oh, Anos kan pernah ngasih tantangan ke Kanovi ya, 36 hari. Boleh diceritain nggak Kak? Ya jadi kan waktu itu aku ditawarin sama teman aku ya, kayak coba deh ada nih Aros skincare baru yang emang fokus buat jerawat. Terus aku kayak, wih apa nih, penasaran. Terus kayak aku lihat ternyata dia kayak kandungannya ada salicylic acid, ada tea tree yang emang bagus buat jerawat kan. Terus aku kayak percaya karena dia udah BPOM juga. Jadi kayak ya udahlah aku coba aja daripada aku jerawat yang gak hilang-hilang. Jadi ya aku percaya aja, aku coba. Terus habis itu hari pertama sampai hari ke-36 yang aku rasain sih, pertama dia nggak bikin kulit iritasi ya sama sekali. Kalau di aku cocok-cocok aja. Dan yang aku suka tuh dia serumnya pas ada jerawat kita pakai besokannya kering, atau enggak 2 hari lah tuh udah kering jerawatnya gitu, dan dia nggak nimbulin jerawat baru yang kayak serum sebelum aku pakai. Jadi kayak oh ini kayaknya cocok nih buat gue gitu, ini bagus nih buat kulit. Dan dia juga ada kayak kandungan kalau nggak salah tuh bird nest extractnya yang aku baca tuh bagus buat kayak ningkatin elastisitas kulit gitu-gitu kan. Oke lah, aku percaya nih, aku pengen coba dulu. Terus pas coba kan enak-enak aja di wajah aku dan bermanfaat gitu, malah kayak bekas jerawat aku tuh memudar juga pas pakai si Aros ini. Jadi kayak so far aku pengalamannya enak banget sih, mantep sampai kayak Aros gitu. Kenapa Kanovi mau ikut challenge ini? Sebenarnya kan aku waktu itu sempat di tahap desperate gitu ya, karena kayak pakai skincare A, B, C itu kok belum hilang-hilang jerawatnya. Terus kayak pas habis lihat Aros ini dari teman aku, kayak lihat review-reviewnya juga, oh ternyata kayaknya bagus nih, lumayan. Terus aku juga lihat ingredients-nya kan, ada bird nest extract-nya gitu kalau nggak salah. Dan itu tuh setahu aku, kan itu bisa tuh aku minum kalau sarang walet kan, sarang burung aku tuh bisa aku minum. Ternyata ini ada di kandungan skincare. Wih, jarang banget. Aku bahkan kayak nggak pernah nemu deh yang ada skincare yang kandungannya bird nest extract gitu. Terus aku searching, oh ternyata ini manfaatnya lumayan banyak nih, bisa kayak meningkatkan elastisitas kulit, melembabkan gitu-gitu kan. Terus jadi kayak kayaknya unik juga nih, ya udah deh aku pengen cobain. Terus aku juga pernah kayak mention, bilang ke diri aku juga kayak, oh ya udah deh coba seminggu dulu, kalau misalnya seminggu nggak cocok aku stop. Ternyata malah bagus dan cocok, jadi aku lanjut terus sampai sekarang. Nah, turning point-nya tuh apa yang bikin kakak percaya gitu loh? Turning point-nya itu yang bikin aku percaya karena satu, dia nggak kayak serum yang sebelumnya yang hilang satu tumbuh satu, tapi dia benar-benar ya udah mengeringkan, menghilangkan gitu. Dan kalau tumbuh jerawatmu mungkin karena memang lagi pengaruh hormon, pengaruh makanan aja gitu, yang bukan yang constantly tumbuh hilang satu tumbuh satu. Terus dia cepat mengeringkannya, dan dia yang aku suka tuh kayak bikin kulit tuh lebih kayak lembab gitu sih, bikin kulit kayak lebih kerasa sehat dan nggak kusem jatuhnya. Yang aku suka dari Aros ini juga tuh, biasanya tuh kalau untuk salicylic acid ya, itu tuh yang buat bikin kering, karena kan dia jatuhnya untuk kayak ngelupasin kulit ya, apa sih istilahnya, regenerasi, ya exfoliate gitu kan. Nah habis itu tuh aku cobain skincare-nya Aros, terutama di facial wash-nya si cuci muka. Nah biasanya tuh kalau cuci muka pakai yang untuk jerawat itu bikin kulit tuh ketarik gitu loh, habis selesai dicuci pakai air tuh kayak kering ketarik gitu. Nah kalau pas aku pakai Aros, benar-benar first impression aku tuh ini tuh nggak bikin ketarik kayak sabun cuci muka yang pada biasanya, ini malah kayak lebih bikin lebih lembut, lebih lembab gitu. Wih kayaknya ini bagus, ini artinya lembut buat kulit wajah gue, jadi kayak oke, ini akan aku pakai terus nih gitu. Udah nyobain produk apa aja? Untuk produk Arosnya kebetulan aku pakai full set ya, ada dari facial wash, toner, serum, day cream, sama night creamnya. Yang aku udah pakai, bahkan mungkin udah repurchase ya hitungannya, itu facial wash sama night creamnya, karena aku suka banget facial washnya yang nggak bikin ketarik, itu yang tadi aku ngomong. Sama night creamnya itu
beneran bikin lembab gitu loh. Dan dia tuh yang aku suka kan kalau kita tidur kan pakai AC ya kan, dan habis itu kan biasa kalau bangun pagi either kulitnya itu jadi berminyak banget atau jadi kering banget. Nah kalau pas pakai night creamnya Aros ini tuh dia teksturnya light banget, jadi pas dibawa tidur tuh bikin kulit tuh nggak kerasa kayak tebel banget gitu loh. Kadang tuh ada kayak krim moisturizer yang bikin kulit kerasa kok tebel banget karena teksturnya dia thick gitu kan. Nah kalau skincare-nya Aros ini teksturnya tuh lebih light, jadi pas dipakai tidur dia cepat meresap ke kulit, enak. Pas bangun pagi dia bikin kulit tuh ya lembab tapi nggak berminyak over parah gitu loh, kayak lebih sehat aja gitu. Serumnya karena dia beneran bikin jerawat itu cepet kering. Skincare rutin versi Kanovi selama pakai Aros gimana? Aku pertama-tama pasti selalu cuci muka, biasanya di pagi hari sama malam hari. Biasa kalau habis mandi juga sih, pokoknya either 2 atau 3 kali sehari lah. Jadi pas bangun tidur, pas lagi mandi di siang atau sore, dan di malam hari sebelum tidur itu aku pakai facial wash-nya. Terus habis itu aku setelah skincare pagi juga aku pakai tonernya dulu. Habis pakai toner aku pakai serumnya. Nah habis itu baru pakai day creamnya nih, karena day creamnya ini kan ada UV filter ya. Karena aku tuh pencinta sunscreen banget, pencinta UV filter. Kita tahu lah ya di Indonesia ini kan panas banget, jadi butuh pelindung buat kulit. Jadi kayak ya udah aku pakai day creamnya untuk di siang hari. Nah habis itu kalau malam harinya sama, habis pakai facial wash aku pakai toner, serum sama night creamnya gitu. Nah masalah kulit apa aja sih Kak yang udah terbantu selama Kanovi pakai Aros? Pasti terbantu itu pasti jerawat ya, karena kan ini acne treatment. Dan yang pasti kerasa itu, yang paling kerasa di aku tuh bekas jerawat di pipi sini, dia bekasnya tuh memudar. Terus nah kalau di dagu ini untuk jerawatnya sebenarnya kadang masih ada ya, entah itu karena faktor hormon, makanan, ataupun kadang karena pakai masker, stres juga. Jadi kayak dia masih muncul, tapi pas pakai skincare-nya Aros tuh menghilang gitu. Dan frekuensi untuk tumbuh jerawat barunya lagi itu lebih jarang. Jadi kayak lebih enak sih, meskipun belum hilang total, tapi dia meminimalisir banget nih gitu. Apa alasan Kanovi sekarang akhirnya milih Aros untuk jadi skincare harian? Karena pertama nih, aku milih skincare Aros pertama karena bukan cuma untuk menghilangkan jerawat, tapi karena aku melihat kayak keseluruhannya ya, kulit jadi lebih cerah sama lebih lembab aja gitu, kayak merasa tuh lebih sehat gitu loh, nggak kering, terhidrasinya dengan baik gitu. Terus kan kalau bekas jerawat ini kan aku tuh bekas jerawat tuh lama banget hilangnya, nggak tahu kenapa, sampai frustasi banget kadang. Bekas jerawat itu setahu aku memang kalau kena sinar matahari tuh makin bikin lama, karena dia sinar matahari itu kan mengandung UVA, UVB yang bikin kolagen kulit tuh rusak gitu loh. Nah di day creamnya Aros ini tuh ada UV filternya yang aku suka, dan UV filternya ini akan melindungi kulit dari bahaya sinar matahari kayak gitu. Dan jadi bikin lebih tenang lah kalau misalnya kita ada aktivitas di luar ataupun mau keluar siang-siang gitu. Terus yang aku suka juga night creamnya itu tuh menenangkan kulit banget, kayak dia kan baunya bau tea tree, jadi kayak bikin tidur pun wih enak nih, baunya segar. Terus habis itu teksturnya lembut. Terus pas bangun pagi kulitnya juga kerasa lebih cerah, terus kerasa kayak lebih segar aja gitu. Selama kamu pakai Aros ini merubah mindset Kanovi terhadap kepercayaan dirinya Kanovi? Iya sih, jadi lebih meningkat kepercayaan diri aku sekarang, karena kayak sekarang lihat kaca tuh kayak wih udah mulai memudar nih, artinya bentar lagi bisa balik mulus lagi nih karena pakai Aros. Jadi kayak jadi makin semangat untuk rutin skincarean, rutin merawat kulit. Jadi kayak wih ini pasti gue bisa nih balik lagi kulit gue yang dulu yang mulus gitu. Jadi lebih pede sih. Pesan untuk acne fighters yang pernah ngerasain hal kayak Kanovi gitu? Untuk acne fighter memang it's hard, tahu banget, meskipun aku bukan yang hitungannya parah banget, yang hitungannya semi parah aja aku kayak udah greget, udah frustasi banget. Tapi pesan aku buat kalian, tetap harus pakai skincare, nggak boleh sampai skip skincare-nya, karena itu yang akan ngebantu memperbaiki kulit kalian lagi, memperbaiki skin barrier, memperbaiki bekas jerawatnya gitu. Yang harus kalian perhatiin itu kalau untuk pakai skincare, tetap pilih yang udah terjamin aman, udah BPOM pastinya. Terus habis itu juga pakai yang ingredients-nya itu cocok untuk jerawat. Kayak misalnya di Aros ini kan ada salicylic acid, ada niacinamide, ada tea tree oil, ada protein extract yang memang bagus untuk jerawat gitu. Udah teruji di mana-mana kandungan itu tuh bagus. Jadi memang harus dicari tuh kandungan skincare yang kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah ketemuin skincare yang cocok, kamu harus konsisten, jangan lupa. Karena percayalah, dengan kekonsistenan itu, dengan kamu rutin pakai skincare, pasti hasilnya nggak akan mengkhianati usaha kamu. Kulit kamu mungkin bisa kembali mulus lagi kayak yang kamu harapkan. Natural Beauty Aros.